Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam program Getsemani Ministry. Apa kabar saudara, Bapak Ibu terkasih? Hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, semangat, walaupun mungkin keadaan kita hari ini tidak seperti apa yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam keadaan kita sesulit-sulitnya, dalam keadaan sekarang ini, kita tetap punya pengharapan terhadap Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan, tidak goyah, tidak menjadi lamban, tidak menjadi surut, tapi kita tetap semangat mengikut Tuhan. Kita memiliki iman yang teguh. Itu memang sangat sulit bisa dilakukan pada saat-saat sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita tetap semangat, bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan, kepada beriman kepada Tuhan, walaupun mungkin keadaan kita hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, dengan kondisi, dengan keadaan seperti sekarang ini, tentu kita pasti mengalami banyak persoalan, banyak masalah. Mungkin saudara ada yang kehilangan yang saudara kasihi karena keadaan ini, bahkan ada yang saudara yang di PHK dari pekerjaan karena keadaan ini. Mungkin ada saudara juga kehilangan yang saudara kasihi, bahkan ada sakit mungkin yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Saya tahu bahwa ini membuat kita terkadang tidak memiliki pengharapan, tidak bersemangat beriman lagi. Kita mulai ragu apakah iman yang kita imani ini masih berlaku, masih bisakah kita jalani. Kita menjadi ragu. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita tetap semangat, tetap punya harapan, punya semangat di dalam Tuhan, walaupun mungkin keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihinya. Dikatakan di sana, saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Bapak Saudara sama Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, ini menjadi satu harapan, satu penghiburan kepada kita dalam keadaan kita mungkin yang sulit ini, secara ekonomi, secara fisik, ya, secara baik pun secara materi. Mungkin kita hari ini tidak bisa mengatakan ini, tidak bisa lagi saya bersungguh-sungguh untuk beriman kepada Tuhan karena keadaan saya yang tidak baik. Tetapi bersama Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengimani bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, maka harus kita mulai memasukkan ke pikiran kita ayat ini, saudara kasih Tuhan, bahwa kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi berarti apapun yang kita alami hari ini, apapun mungkin sedang terjadi di dalam hidup kita, baik pun itu dalam kedukaan, baik pun itu dalam pemecatan kita dalam pekerjaan, secara ekonomi, kalau kita tahu bahwa Allah kita Allah yang hidup, kita percaya bahwa Dia mengizinkan ini terjadi dalam hidup kita, yaitu apa? Untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Dia.
Tapi kita bertanya, bagaimana mungkin, Pak, saya bisa menyadari bahwa apa yang saya alami hari ini merupakan satu kebaikan, mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Bapak Tuhan, firman Tuhan ini tidak akan pernah bisa, tidak akan berbohong kepada kita. Mungkin sekarang kita tidak menyadari itu. Mungkin sekarang jawaban itu tidak bisa kita jawab. Apakah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Mungkin sekarang belum ada jawabannya. Kita masih meraba-raba. Tetapi percayalah, suatu saat kita akan mengerti mengapa hal itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu hanya Tuhan confirm melalui ke kita sendiri kalau kita mengasihi Tuhan. Bukan melalui orang lain, tetapi melalui kita. Melalui Tuhan langsung memberitahukan kepada kita. Melalui hikmat, melalui kejadian, kita akan mengerti bahwa di dalam setiap persoalan yang kita alami, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan terhadap kita. Jadi bersama Tuhan, kalaupun hari ini kita mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan, ada sakit, ada mungkin yang tidak sakit, yang tidak sembuh-sembuh, bahkan ekonomi kita yang sedang down, atau keadaan kita, kedukaan yang kita alami karena keadaan ini. Percayalah bahwa di balik semuanya itu, kalau kita mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihi Dia. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita tetap, yang kedua, bagaimana kita tetap berpengharapan, beriman teguh terhadap Tuhan. Kita harus belajar terhadap ada satu tokoh, yaitu Alkitab, yaitu Ayub, saudara kasih Tuhan. Bagaimana Ayub bisa tetap semangat, bisa tetap beriman kepada Tuhan. Tidak ada keluar kata-kata yang tidak baik dari mulutnya. Padahal kalau kita baca kisah Ayub, begitu mengerikan. Bahkan ada orang-orang mengatakan bahwa kisah Ayub ini tidak mungkin terjadi, saudara Tuhan. Tapi beberapa ayat Alkitab mengkonfirm bahwa kisah Ayub ini adalah benar adanya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita menyadari membaca kitab Ayub, ini seperti di film-film sinetron ya. Bagaimana ada satu masalah, tiba-tiba ada masalah lain lagi, tiba-tiba masalah lagi. Tapi itu tidak membuat Ayub mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap Tuhan. Itu tidak membuat Ayub menjadi meninggalkan Tuhan. Walaupun istrinya mengatakan, tinggalkan Tuhanmu dan kutukilah dan matilah. Tetapi Ayub tidak melakukan itu. Dia mengatakan, apakah kita hanya menerima yang baik daripada Tuhan? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, iman Ayub ini mungkin sekarang ini kalau ada orang mengalami ini, saya percaya tidak mungkin sekuat ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Ayub di dalam keadaan Ayub yang sangat-sangat begitu mengerikan, banyak masalah, pergumulan menimpa bertubi-tubi, tetap dia beriman. Itu membuktikan bahwa Alkitab menuliskan ini supaya ini menjadi pelajaran kepada kita, bahwa masalah yang kita hadapi hari ini belum sehebat, sekuat, semasalah yang dihadapi Ayub. Maka usam Tuhan, kalau kita mengalami itu hari ini, artinya kita masih kuat. Nah, apa yang dikatakan oleh Ayub, usam Tuhan, di dalam keadaannya yang begitu mengerikan, di dalam menghadapi masalah yang begitu keras itu, dia mengatakan bahwa kalau ada hal-hal yang dimiliki dia itu bersumber dari Tuhan. Maka yang kedua bersama Tuhan, kita harus menyadari bahwa apa yang ada dalam diri kita, bahwa apa yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Kalau kita menyadari itu miliknya Tuhan, maka kita bisa berkata seperti dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Apa yang kita miliki ini
Apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Jika kalau ada masalah, pergumulan, atau ada kedukaan, ada sakit, artinya kita ini tidak mungkin terlepas dari tanpa seizinnya Tuhan. Itu pasti kalau terjadi dalam hidup kita, itu seizinnya dari Tuhan. Kalau itu kita sadari, kita menyadari, kita tidak akan pernah menjadi kecewa. Kita tidak akan pernah bisa kembali meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi tidak lagi mau melayani Tuhan. Kita tidak lagi menjadi putus asa melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal yang negatif. Karena apa? Karena keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran kita. Karena keadaan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Karena kita kecewa. Kalau kita menyadari bahwa di dalam setiap persoalan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menyadari bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap masalah kita. Dan yang kedua, saudara Tuhan, bahwa kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki hari ini, apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, itu adalah kepunyaan Tuhan. Maka pada saat sesuatu terjadi dalam diri kita, kita menjadi legowo, kita menjadi ikhlas. Kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu terjadi dalam diri kita tanpa seizin daripada Sang Pencipta kita, yaitu Allah yang memberkati hidup kita, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang mengasihi kita. Tidak mungkin itu terjadi tanpa seizin daripadanya. Oleh karena itu kita menjadi kuat, kita menjadi semangat terus. Tidak mungkin goyah, ya mungkin goyah bisa goyah, tetapi tidak bisa kita menjadi kecewa, menjadi meninggalkan Tuhan, menjadi jauh dari Tuhan, menjadi melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita menyadari ini, kita semakin mengasihi Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali di dalam program Getsemani Bertumbuh. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.